Halo Bray, selamat datang di Hobi PC. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagi kalian untuk live streaming dengan OBS Studio. Nah, di video kemarin juga saya sudah membuatkan video untuk kalian bagaimana cara untuk recording menggunakan OBS Studio. OBS Studio pun tidak hanya untuk live streaming saja ya, tetapi bisa untuk merecording si layar kalian. Oke, bagi kalian yang baru gabung dengan video ini, harap subscribe dan like dan share agar kalian bisa mengetahui seputar informasi dunia komputer. Lanjut ke inti pembahasan saja. Dalam tampilan layar awal ini, kalian akan ditujukan ke layar seperti ini ya. Seperti biasanya, kemarin juga seperti ini. Langsung saja, seperti biasa kita tambahkan tangkapan layar, gunanya untuk merangkapkan rekaman si layar monitor kalian. Contoh layar 1. Oke, langsung bagi kalian yang ingin live streaming gaming, bisa kalian tambahkan rekaman game. Di sini pun ada berbagai pilihan menu. Bagi kalian yang awam dengan beberapa menu ini, bisa kalian oke saja. Lanjut, jika kalian ingin menambahkan facecam, bisa kalian menambahkan perangkat penangkap video. Karena saya tidak menggunakan facecam, jadi saya buang saja ya. Lanjut ke pengaturan. Di sini ada beberapa pilihan tools, mulai dari umum, streaming, output, audio, video, hotkey, dan tingkat lanjut. Kita langsung ke streaming saja. Di sini ada berbagai layanan service live streaming, mulai dari Twitch, YouTube, Facebook Live, hingga lain-lain ya. Di sini adalah server, yaitu server ya default saja. StreamKey itu adalah sumber kunci untuk kalian live streaming ya, mulai dari service Facebook. Masing-masing media sosial pasti ada yang namanya StreamKey. Nanti saya akan bahas kembali setelah si output. Di sini ada beberapa pilihan menu, mulai dari streaming, rekaman, audio, buffer, replay. Biasanya bagi kalian yang baru mengunduh OBS Studio, pasti akan ditampilkan mode sederhana. Saya rekomendasikan menggunakan tiket lanjut agar bisa kalian mengontrol fitur-fitur lainnya. Nah, di sini dikarenakan saya menggunakan IGP ya, atau grafis dari prosesornya, jadi yang hanya terdeteksi hanyalah X264 menggunakan encoder dari si CPU. Jika kalian menggunakan GPU eksternal, pastinya akan terdeteksi driver encoder dari masing-masing GPU. Biasanya yang saya gunakan GPU itu menggunakan Nvidia. Biasanya Nvidia itu akan terdeteksi biasanya driver NVENC. Mengapa saya tidak ada? Ya karena saya menggunakan iGPU. Ada beberapa layanan servis GPU yang tidak terdeteksi karena itu belum support dengan driver encoder. Biasanya si Nvidia itu mulai memperkenalkan driver encodernya mulai dari GeForce GTX 600 series. Di sini ada skala output, resolusinya bisa kalian pilih ya, mulai dari resolusi yang paling rendah hingga resolusi yang paling tinggi. Saya sarankan jika kecepatan internetnya dan spesifikasi kalian itu memadai, bisa kalian memakai resolusi yang paling tinggi. Lanjut, ada control rate. Saya menggunakan biasanya CBR saja. Biasanya ada bitrate,
Kemarin juga saya sudah membahas tentang bitrate. Semakin bagus bitrate, akan semakin bagus juga kualitas streamingnya. Jika kalian menggunakan PC high-end, bisa mencapaikan di atas 4000 kbps. Dan itu juga sesuai dengan kecepatan internet kalian ya. Bisa kalian untuk mengecek seberapa mampunya, bisa kalian cek di internet test di website. Jika kalian kecepatannya 4000 Mbps, 4 Mbps, saya rekomendasikan menggunakan 3500 hanya di angka ini. Mengapa kecepatannya 4 Mbps tetapi 3500 Mbps? Biasanya angka ini hanyalah angka untuk bersiaga yang aman-aman saja. Biasanya kecepatan internet Anda itu biasanya akan menurun secara mendadak ya, menjadi 3,9 Mbps, 3,8 Mbps. Itu biasanya sering menurun secara tiba-tiba. Dan sini juga saya menggunakan 3000 kilobytes. Ini adalah angka yang sangat cocok banget bagi kalian yang awam dengan kecepatan internet kalian. Tetapi biasanya di PC high-end ini bisa mencapai di atas angka 4000 Mbps. Di sini juga ada inverter keyframe. Jika kalian juga awam ya, pusing dengan peraturan yang berapa sih yang harus kalian setting di keyframe ini. Jika kalian pusing lah, tulis saja 0, karena 0 ini bisa kalian atur menjadi otomatis. Di sini juga tertera 0 sama dengan otomatis. Di sini juga lanjut preset pemakaian CPU, lebih tinggi akan semakin bagus juga. Di sini yang pemakaian CPU ini hanya mensupport di encoder si CPU atau X264 ini ya, karena ini menggunakan driver encoder dari si prosesor. Lanjut ke audio saja. Di sini ada, biasanya kalian yang baru mengunduh OBS Studio pasti 4,1 kHz. Saya rekomendasikan menggunakan 4,8 saja ya, karena tidak ada perubahan yang signifikan bagi spesifikasi komputer kalian. Lanjut ke video. Di sini adalah resolusi dasar atau kanvas. Ini adalah display desktop kalian. Saya rekomendasikan ini saja ya. Dan resolusi output. Nah, resolusi output yang dikeluarkan secara live streaming itu akan mempengaruhi kualitas video kalian ya. Dan semakin bagus kecepatan internet kalian pun, dan semakin kuat untuk memakai resolusi yang paling tinggi juga. Jika kalian PC-nya tidak memadai atau speknya tidak cukup memadai pun, bisa kalian menggunakan resolusi yang 480. Dan saya juga sarankan ya, saya ingatkan, ini resolusi yang output harus sama dengan resolusi yang skala ulang output. Harus sama ya, saya peringatkan harus sama. Karena mengapa? Resolusi skala output ini, yang skala ulang output, jika tidak sama dengan resolusi output, maka kualitas live streaming kalian itu kurang membaik atau kurang stabil. Di sini biasanya ada nilai FPS, kualitas FPS live streaming kalian. Semakin bagus angka, semakin tinggi FPS ini, akan semakin bagus pula kualitas live streaming. Jika kalian internetnya memadai atau spesifikasi komputernya memadai untuk di 60 fps, ya menggunakanlah 60 fps ya. Oke, semuanya sudah ya, pengaturan dari umum live streaming, output, audio dan video. Kita oh ya, jika kalian mulai untuk live streaming key, bisa kalian dapatkan streaming key-nya dari masing-masing media sosial. Saya akan menambahkan streaming key-nya dari Facebook Live dulu.
sini ada URL server, ada stream key, dan kita ambil si stream key-nya, salin. Kita tempel di sini gunanya untuk menampilkan layanan servis pada si OBS. Kita tutup, simpan. Kita langsung mulai live streaming saja ya, karena saya tidak bisa mulai live streaming karena saya menggunakan lagi merekam layar.